Pemirsa, dimanapun Anda berada, terima kasih menyaksikan Pandawa Worldview, sebuah program talk show yang mengangkat isu-isu aktual di tengah masyarakat, dikemas secara ringan namun berbobot. Pemirsa, inilah Pandawa Worldview selengkapnya. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema masih daruratkah kejahatan seksual terhadap anak? Di banyak pemberitaan di media massa, kita bisa melihat bagaimana kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak begitu sering terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak. Nah, untuk membahas hal ini di studio telah hadir pakar psikologi forensik dan juga sosok yang telah malang melintang di isu perlindungan anak, yaitu Mas Reza Indragiri Amril. Kita sapa dulu Mas Rezanya. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Baik Mas Reza, kita sudah memiliki banyak payung hukum tentang perlindungan anak ya, mulai dari undang-undang, peraturan menteri hingga Inpres. Tetapi pada kenyataannya kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat. Bagaimana Anda melihat hal ini? Saya sebetulnya terganggu ketika Mas Fadil menggunakan kata meningkat gitu. Karena saya yakin kata meningkat itu muncul dikarenakan grafik data atau angkanya yang terus mendaki dari waktu ke waktu. Anggaplah kalau sebelumnya ada 100 kasus, sekarang 200 kasus, kemudian naik 300 kasus, dan itu yang membuat kita gelisah, dan hari ini kita perbincangkan soal itu. Kalau saya justru punya tafsiran berbeda tentang angka yang mendaki itu. Angka yang mendaki justru menurut saya merupakan tanda-tanda Indonesia situasinya membaik. Kenapa? Kita bayangkan ya. Angka yang naik dari 100 ke 200 misalnya, itu menandakan tiga pihak sudah menunjukkan daya lenting, resiliensi yang semakin oke. Masyarakat lebih berani melapor. Media lebih gencar memberitakan. Dan kita berharap otoritas penegakan hukum juga melakukan tindak lanjut secara lebih serius lagi. Kalau tiga pihak tersebut bergerak atau melangkah seperti yang saya utarakan, maka niscaya itu angkanya akan naik. Dengan kata lain, kalau dulu kasus-kasus kejahatan terhadap anak cenderung sebagai debu yang kita simpan di bawah karpet, tapi sekarang sudah kita kemukakan, sudah kita ceritakan, kita jadikan bahan diskusi, dan kita bikin peraturan undang-undangannya untuk memastikan bahwa anak-anak tetap terlindungi. Alhasil, angka yang naik itu jangan buru-buru kita sikapi dengan kerisauan. Tapi justru angka yang mendaki itu barangkali mengindikasikan ketahanan kita, resiliensi kita terhadap masalah-masalah perlindungan anak justru semakin baik. Jadi menurut Anda apakah tepat untuk mengatakan saat ini darurat Tidak kejahatan tepat. seksual anak? Tidak tepat. Pertama, saya acap kali mempertanyakan ke kalangan yang sedikit-sedikit menggunakan kata darurat ya. Akal sehat saya mengatakan, kalau ini situasi disebut darurat, itu tolak ukurnya apa? Berapa kasus? Berapa kasus yang ditangani? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kata lain ada satuan angka yang menjadi dasar bagi kita untuk menyimpulkan situasi darurat. Dan suatu saat, kalau angka-angka itu berubah, maka tidak terlalu kemungkinan status darurat dicabut berubah menjadi situasi normal-normal saja. Tapi persoalannya adalah kalangan yang acap kali menggunakan kata darurat tidak pernah secara eksplisit membuat rumusan tentang definisi apalagi tolak ukur kedaruratan itu. Bandingkan dengan teman-teman di kepolisian atau di rumah sakit ya. Di rumah sakit ada instalasi gawat darurat. Tidak setiap pasien masuk instalasi itu. Hanya pasien dengan kondisi darurat saja yang masuk ke situ. Selebihnya ya masuk ke instalasi-instalasi umum. Terukur ya, mana yang masuk darurat dan mana yang tidak. Tapi mereka-mereka yang sedikit-sedikit menggunakan kata darurat pernah tidak berpikir seperti itu. Bahwa harus ada rumusan yang jelas. Faktanya tidak. Tapi kita lihat di media pemberitaan-pemberitaan tentang Ya kita harus luruskan. Kita harus luruskan. Dengan kata lain, mari kita gunakan kata darurat itu secara lebih hati-hati. Secara lebih terukur. Agar kita tidak habis stamina pada fase panik. Begitu ada tokoh yang menggunakan kata darurat, masyarakat langsung gempar, panik luar biasa, tapi tidak cukup punya stamina untuk mengikuti kelanjutan kisah atau kasusnya. Karena itu saya terus terang, menggunakan kata darurat menurut saya tidak lagi bermanfaat. Kata yang semestinya digunakan secara selektif itu, faktanya justru digunakan secara serampangan. Tidak terukur, alhasil kerja-kerja kita, kebijakan-kebijakan kita, juga tidak secara definitif bisa memastikan situasi darurat akan berubah menjadi situasi non-darurat. Bagaimana Anda melihat
upaya penyelenggaraan perlindungan anak dari masa kepemimpinan saat ini dengan sebelumnya? Di akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari istana pernah keluar sebuah dokumen yang menurut saya sangat bagus. Namanya adalah Inpres GN Aksa. Inpres Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Di dalam Inpres itu, Presiden mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk bekerja bahu-membahu memastikan bahwa langkah-langkah terbaik untuk melindungi anak-anak bisa diselenggarakan. Tambah lagi, setiap 3 bulan sekali, paling sedikit. Jadi setiap 3 bulan sekali, paling sedikit kementerian dan lembaga harus melakukan rapat evaluasi. Untuk memastikan bahwa program-program mereka, regulasi-regulasi mereka, apakah perlu dimutakhirkan, direvisi, dan seterusnya. Jadi berkesinambungan. Tapi dari tahun 2014 sampai sekarang pun saya tidak tahu di mana gerangan keberadaan dokumen itu. Bahkan mungkin Mas Fadil bisa bantu saya. Tanya ke kementerian dan lembaga terkait, kapan kalian terakhir kali rapat triwulan? Sebagai tindak lanjut atas Inpres GN Aksa. Khawatir bahwa ternyata Inpres itu hilang atau lenyap begitu saja. Padahal presidennya boleh berganti. Tapi Inpresnya tidak boleh diletakkan di sembarang tempat. Inpres yang baik itu tetap harus ditindaklanjuti. Kalau perlu disempurnakan silakan. Tapi jangan sampai ada sebuah peraturan perundang-undangan, dokumen formal negara yang ternyata diletakkan entah di mana sekarang. Sampai kemudian tahun ini, Juli lalu, keluar regulasi baru. Peraturan Presiden tentang strategi nasional perlindungan atau pencegahan anak dari kekerasan. Loh, Perpresnya anggaplah bagus. Tapi Inpres yang dulu mana ya? Nah, saya khawatir ada ego sektoral di sini. Karena sudah terjadi pergantian rezim, maka jangan sampai kemudian presidennya berganti, regulasinya tetap dipertahankan. Jangan seperti itu. Mungkin kesannya ya. Padahal, hemat saya, walaupun presidennya berganti, tapi kalau regulasinya memang positif, ya lanjutkan. Ada perbedaan antara Perpres sekarang dengan Inpres yang dulu? Memang ada bedanya. Tetapi, tadi saya katakan, dokumen atau peraturan perundang-undangan sebelumnya yang sangat disambut dengan sukacita oleh para pegiat anak dan diharapkan bisa memberikan perlindungan ekstra terhadap anak-anak Indonesia, khususnya dari kekerasan atau kejahatan seksual, itu entah di mana sekarang keberadaannya. Artinya koordinasi antar lintas kementerian atau lembaga tidak hanya lintas kementerian, tapi lintas pemerintahan, lintas rezim ya. Lintas rezim juga jadi persoalan karena kemudian ada sebuah dokumen yang seolah-olah tersimpan di suatu tempat yang entah di mana, dan sekarang ada sebuah regulasi baru yang perlu kita cek kembali seberapa jauh dua dokumen penting itu berintegrasi atau terkoneksi. Itu berimplikasi terhadap penanganan jelas di lapangan ya? Yang namanya Inpres dulu itu, sekarang ada Perpres, itu kan idealnya merupakan mercusuar. Menjadi titik tujuan seluruh pemangku kepentingan ketika bicara tentang perlindungan anak-anak dari kejahatan. Semestinya demikian. Tapi kalau kemudian mercusuarnya entah di mana, kemudian muncul suara yang baru, saya khawatir kita ini rakit-rakit di tengah lautan ini bisa terbawa ombak ke sana, hanyut oleh arus ke sini, dan tidak sampai ke tujuan kita, yaitu anak-anak Indonesia terlindungi. Apa bisa dikatakan arah perlindungan anak di Indonesia semakin tidak jelas atau bagaimana? Saya punya cara untuk membaca arah perlindungan anak Indonesia ya. Bacaan saya terutama sekali adalah Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri. Mari kita lihat bahwa sejak diluncurkan pada tahun semasa Ibu Megawati sebagai presiden seingat saya. Undang-Undang Perlindungan Anak diluncurkan sampai hari ini sudah 3 kali direvisi. Sudah 2 kali direvisi. Jadi ada 3 versi undang-undang ya, versi induknya, kemudian versi revisi pertama dan versi revisi kedua. Kalau kita cermati Mas Fadil, bobot terbesar dalam revisi itu tak lain tak bukan adalah pasal-pasal terkait pemidanaan. Dengan kata lain, kita bisa tafsirkan bahwa revisi berulang kali terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dilatar belakangi oleh situasi karut-marut terkait dengan penegakan hukum. Seolah-olah berbagai macam inisiatif tidak lagi cukup ampuh untuk menghentikan kejahatan terhadap anak. Seolah-olah hanya polisilah yang harus diberikan instrumen sangat kuat, sangat keras lewat hukuman-hukuman itu, sanksi-sanksi pidana. Itulah yang diyakini akan bisa membuat Indonesia menjadi lebih aman dan layak huni oleh anak-anaknya. Nah, itu bacaan saya. Jadi, secara langsung ataupun tidak langsung, eksplisit maupun implisit, para pembuat undang-undang memotret Indonesia dari waktu ke waktu semakin berbahaya.
Karena itulah maka pasal-pasal yang disajikan lewat revisi adalah pasal-pasal untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dalam situasi yang berbahaya, yaitu pasal-pasal pemidanaan. Padahal kita sudah punya sistem peradilan pidana anak ya, Undang-undang sistem peradilan pidana anak itu khusus bagi anak-anak dalam kedudukan sebagai pelaku. sebagai pelaku. Itu dibikin tahun 2012. Sampai sekarang belum juga direvisi. Padahal saya membayangkan dengan kompleksitas situasi yang semakin lama semakin tinggi, dinamika kehidupan anak-anak yang semakin lama semakin acap kali menggelisahkan, maka sudah sepatutnya undang-undang SPPA juga direvisi. Tapi itu belum pernah direvisi. Berarti ada dua persoalan. Undang-undang untuk mengamankan anak-anak selaku korban, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, dan undang-undang bagi anak-anak sebagai pelaku, yaitu Undang-Undang SPPA. Kedua-duanya tampaknya memunculkan tafsiran yang agak kurang menyenangkan. Dan itu tidak ketemu ya, dua undang-undang ini. Semestinya dua peraturan undang-undang, bahkan seluruh peraturan perundang-undang semestinya tersinergi satu sama lain. Baik, terima kasih Mas Reza atas pemaparannya. Pemirsa Pandawa Worldview, ini adalah segmen pertama. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana.